Para petinggi koalisi perubahan merespon cepat pemanggilan Pak Surya Paloh oleh Presiden Jokowi. Sepertinya PKS dan Demokrat menyadari pemanggilan itu terkait dukungan mereka ke bakal capres Anies Baswedan. Jika tidak segera dipastikan jalan, Nasdem akan meninggalkan mereka dan mematuhi apa yang diinginkan Presiden. Nekatnya Nasdem mendeklarasikan Pak Anies serta mengajak koalisi partai oposisi akan berkonsekuensi pada para menteri asal Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Setidaknya yang didorong untuk diganti yakni Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Walaupun dalam berbagai kesempatan Pak Surya Paloh tetap mendukung Presiden Jokowi. Tentu pernyataan tersebut kontradiksi dengan fakta lapangan. Masyarakat tahu bahwa Anies yang didorong Nasdem menjadi capres tidak berkinerja positif selama menjadi gubernur Jakarta, serta tidak melanjutkan program-program yang sesuai dengan desain atau fondasi yang telah ditetapkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Akankah Nasdem kehilangan kadernya di Kabinet Indonesia Maju? Atau mereka memilih meninggalkan koalisi perubahan atau mencabut dukungan pada Pak Anies? Kita sajikan berbagai fakta yang ada. Sedulur kental, sedulur Widya, kita ketemu lagi dalam Ini Dia, Info Terkini Widya. Tim kecil Nasdem, Demokrat, dan PKS bertemu Anies Baswedan di kediaman Anies di Jakarta, Jumat 27 Januari 2023. Anies mengklaim ketiga partai masih solid. Meski koalisi perubahan merespon cepat pertemuan Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, tetapi tidak ada jaminan bahwa deklarasi koalisi perubahan benar-benar akan dilakukan dalam waktu dekat. Kita tahu Pak Anies sudah dideklarasikan Nasdem awal Oktober tahun lalu. Hampir 4 bulan tidak ada progres signifikan. Rencana deklarasi yang disebut berkali-kali mundur. Dari rencana akhir tahun, awal tahun, hingga kini mereka menyatakan secepatnya. Itu menandakan bahwa PKS dan Demokrat merupakan partai yang egois, yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Minggu lalu tim kecil koalisi perubahan bertemu di rumah Pak Anies. Ada Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha, Wakil Ketua Majelis Suro PKS Pak Sohibul Iman, dan 2 Ketua DPP Nasdem Pak Sugeng Suparwoto maupun Pak Willy Aditya. Pak Sudirman Said yang merupakan ketua tim kecil serta orang kepercayaan Pak Anies mengatakan ketiga partai anggota koalisi sepakat melakukan deklarasi bersama. Geli rasanya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman ini. Masa iya ada partai yang sepakat koalisi, tetapi deklarasi tidak dihadiri oleh semua partai pendukung? Pernyataan Pak Sudirman ini makin menggambarkan kondisi koalisi yang sesungguhnya tidak solid. Masih banyak friksi maupun kepentingan yang dipaksakan. Selain itu, Pak Sudirman juga berkata secara paralel menyiapkan deklarasi. Tidak disebutkan yang dideklarasikan itu apakah koalisi perubahan atau deklarasi pasangan bakal capres-cawapres. Atau seperti apa? Masa tim kecil yang katanya berisi orang-orang hebat selama 4 bulan, hasilnya hanya itu. Pasti perjalanan mereka selama ini tidak menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, malah mempertajam friksi antara mereka. Bagaimana bisa Nasdem yang notabene pendukung pemerintah harus sefrekuensi dengan Demokrat dan PKS yang jadi oposisi dalam 8 tahun? Jelas, bagikan minyak dan air.
pembahasan tidak akan menemukan titik temu. Termasuk di dalamnya bisa jadi pembahasan strategi kampanye, yang kita tahu kalau Demokrat mengandalkan klaim, sedangkan PKS pokoknya yang serba anti pemerintah. Apa Nasdem bisa menerima tawaran dua kawan koalisi tersebut? Dijamin ditolak mentah-mentah. Kan Mas AHY selama 4 bulan terakhir berupaya mendelegitimasi, meruntuhkan, menegaskan keberhasilan pemerintah. Demokrat membanding-bandingkan keberhasilan Pak SBY dengan Pak Jokowi. Fakta itu jelas, malah membuat Demokrat terpuruk hingga tidak mendapat simpati publik. Hasilnya dalam berbagai survei elektabilitas parpol, prosentasi Demokrat mengalami penurunan. PKS tidak jauh berbeda kondisinya. Berupaya asal mencibir apa yang sudah dilakukan pemerintah, menjadikan partai ini kian dijauhi masyarakat. Makanya mereka merapat ke koalisi perubahan. Hanya upaya mencari teman sakit hati yang baru. Selama ini mereka sakit hati sendirian. Pak Sudirman juga menggambarkan bahwa deklarasi menunggu maupun menghormati mekanisme yang ada di PKS, Demokrat, serta Nasdem. Lah dalam 4 bulan ini, tidakkah ketiga partai itu tidak menjalankan mekanismenya? Ini pertanyaan kita bersama. Hal itu juga menampilkan fakta yang mereka tutup-tutupi selama ini, baik Nasdem, Demokrat, dan PKS. Benar-benar tidak menganggap bergabung bersama. Masa pernyataan Demokrat soal secara resmi mendukung pencalonan Pak Anies sebagai bakal capres itu sebagai sebuah progres? Bukankah sejak Oktober tahun lalu sudah begitu? Mengapa pernyataan Mas AHY dianggap progres? Ini memang Pak Sudirman yang tidak tahu progres, atau Mas AHY yang tidak mengerti yang dimaksudkan progres itu seperti apa? Bukankah rencana koalisi perubahan dibentuk memang dalam rangka mensukseskan Pak Anies sebagai bakal capres? Ditambahkan Pak Sudirman kalau PKS akan melakukan tindakan yang sama. Loh, masa mau mendukung Pak Anies saja memakan 4 bulan? Mengerikan sekali apabila negara ini dikelola oleh mereka. Karena memaparkan progres yang benar-benar tahapan yang bergerak maju, disajikan secara serampangan. Apa jadinya rakyat Indonesia nanti? Hal remeh begitu dianggap sebagai sebuah kemajuan. Posisi sebagai oposisi dalam 8 tahun menjadikan PKS dan Demokrat terlihat kehilangan arah dan tidak memahami proses sebagai sebuah keniscayaan. Nanti bila memenangkan pertempuran, bisa jadi yang sudah jadi tanggung jawabnya juga dianggap sebagai kemajuan. Makanya tidak heran banyak yang sudah tidak respek, memperhatikan, serta mendukung mereka. Kita menyayangkan Nasdem yang bergabung di koalisi pendukung pemerintah malah mengusung Pak Anies yang jelas-jelas tidak mampu bekerja dengan baik. Apa yang disampaikan Pak Sudirman makin mudah kita menghitung atau memprediksikan kalau deklarasi perubahan tidak akan dilakukan dalam jangka pendek. Bisa jadi habis hari raya, deklarasi juga belum akan dilakukan. Banyak pengamat memperkirakan koalisi ini akan layu sebelum berkembang, rontok mudah. Bubar sebelum dideklarasikan. Mas AHY tidak perlu berharap banyak pada koalisi ini. Percayalah, Demokrat tidak akan mendapatkan apa-apa. Nasdem sendiri yang sudah mendatangi sekber Gerindra PKB malah akan merapat. Itu peluang koalisi yang realistis. Walaupun Pak Prabowo sudah diajukan sebagai bakal capres dari Gerindra dan Cak Imin sebagai bakal capres maupun cawapres dari PKB. Tapi pasangan ini akan mendaftar di KPU. Atau
kalau butuh hal yang lebih pasti, datang ke PDI Perjuangan seperti yang dilakukan Partai Bulan Bintang. Pak Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang pilih realistis daripada menghabiskan banyak energi. Untuk itu mendorong bakal capres-cawapres yang diajukan oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Koalisi perubahan akan hanya menjadi sejarah saja. Mari kita buktikan analisis Widya kali ini. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia Info Terkini Widya berikutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya. Salam.